Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada
Tuhan. Berserulah kepadanya, jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha Agung dan Maha Perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Yang mustahil bagi Dia, ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya, percayalah kepadanya, percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan dengan benar, dengan tepat. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini adalah sambungan dari sebelumnya, yaitu tentang tangisan dan air mata. Kalau kita sudah belajar bagaimana tangisan air mata yang positif, maka sekarang kita belajar juga tangisan air mata yang tidak mendatangkan dampak positif, ya. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik juga di hadapan Tuhan. Jadi apa sajakah itu yang perlu kita pelajari? Yang pertama, kalau tangisan air mata itu keluar berupa tangisan karena merasa putus asa,
Orang putus asa itu merasa tidak ada harapan lagi ya, tidak berpengharapan lagi ya. Ibrani 12 ayat 3 kita lihat apa kata firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu maunya Tuhan. Tapi kalau kita menangis karena merasa putus asa, berarti kita sebenarnya tidak mengikuti maunya Tuhan ya. Kita baca lagi Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi kalau kita punya rasa percaya pada Tuhan, kita punya iman pada Tuhan, kita tidak akan mudah putus asa. Jadi ini pertanyaan buat kita, makanya tidak berdampak positif ya. Lalu kita baca lagi 62 ayat 6. Kau tangisan Tuhan hanya karena merasa putus asa. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya harapanku. Nah, pengharapan masih ada. Jadi jangan menangis karena putus asa. Kalau putus asa kan tidak punya pengharapan. Dan ini dikatakan hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang. Jadi kalau kita tidak bisa tenang putus asa, berarti kita tidak ada pada Allah. Nah ini kita harus perhatikan dengan baik ya. Berikutnya kita baca Yeremia 17 ayat 7. Nah, tapi kita perlu mengandalkan Tuhan senantiasa, menaruh harapan kita pada Tuhan. Jadi harapan itu masih ada ya. Ayat firman Tuhan mengatakan, diberkatilah, berarti yang baik akan datang. Jadi tidak perlu menangis ya, tidak perlu putus asa. Siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah ini terakhir untuk poin ini kita baca lagi 1 Yohanes 3 ayat 3 ya. Karena firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu berharap pada Tuhan. Tuhan pengharapan kita itu ada pada kita dan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengingkarinya. Jadi kalau kita sampai merasa putus asa, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Jadi maksudnya juga di sini, kalau kita percaya kepada Dia, maka kita menaruh pengharapan kepada Dia. Kalau kita menaruh pengharapan pada Dia, karena Dia adalah suci, maka pengharapan akan selalu ada dan kita tidak akan merasa putus asa. Nah, jadi tangisan yang keluar, air mata yang keluar karena merasa putus asa, biasanya, umumnya karena kurang berharap kepada Tuhan. Ya, kurang beriman kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, saya mau katakan, saya mau sampaikan, apapun masalah persoalannya kau hadapi, ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, semua bergantung kepada imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Haleluya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tangisan air mata apa? Yang tidak berdampak positif. Tangisan air mata yang keluar karena merasa kecewa ya. Kecewa karena apa? Orang yang digadang-gadang selama ini ternyata mengkhianati kita. Kecewa karena kita tidak bisa memenangkan apa yang kita ingin kita menangkan ya. Kecewa karena bisa mencapai apa yang kita inginkan dicapai ya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan merasa kecewa. Tapi yang paling berat kalau kecewa kepada Tuhan. Karena apa kecewa? Karena dianggap Tuhan ingkar janji. Karena dianggap Tuhan tidak mengabulkan doanya, lalu kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau kecewa kepada Tuhan itu kita baca dulu ayatnya di Yohanes 16 ayat 1. Ada orang, Tuhan sudah peringatkan orang-orang bisa merasa kecewa kepada Dia. Karena itu kita perlu belajar jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Ini kepada Tuhan dulu ya, bukan kepada yang lain dulu. Ini kita lihat ayat Alkitab apa yang dikatakan soal kecewa kepada Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kuajarkan kepadamu. Jadi kita perlu berdasarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan supaya kamu jangan kecewa. Lalu kalau kecewa akhirnya menolak aku, akhirnya kita kehilangan keselamatan kita. Jadi kita perlu tahu. Jadi itu perlunya kita belajar firman Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena kita baca lagi Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa? Karena cara hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Lalu kita baca lagi di pasal 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak manusia, Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Nah, bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Akibatnya mereka tidak menerima mujizat. Nah ini jadi kita jangan merasa kecewa kepada Tuhan ya. Terakhir untuk soal kecewa pada Tuhan kita baca di Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6.
Jangan sampai kita merasa kecewa kepada Tuhan, apalagi kemudian nangis lalu kemudian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kalau kecewa akhirnya menolak Tuhan, akhirnya tidak akan bahagia selamanya ya. Jadi percuma aja nangis gitu ya. Jangan sampai merasa kecewa pada Tuhan. Nah sekarang kita masuk kecewa kepada yang lain ya, ini ya, dikecewakan oleh yang lain juga ya, yaitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan ya, tidak mendapatkan apa yang direncanakan ya. Kita perlu tahu Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan dengan jelas, kita tidak bisa merancang sendiri kehidupan kita. Kita tidak bisa menentukan sendiri jalan atau cara yang ingin kita lalui. Semua itu wewenang Tuhan. Karena Dia Allah yang maha kuasa, maha berdaulat. Ia yang menentukan segalanya, bukan kita ya. Jadi karena itu seringkali juga rencana kita, cara kita tidak akan bisa berhasil. Karena Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya rencana sendiri buat kita. Itu perlu kita pahami loh ya. Dan kita maksakan kehendak kita kepada Tuhan, seperti memerintah Tuhan, maksa Tuhan gitu ya. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nah ini, sebab rancanganku, berarti rencanaku, bukanlah rancanganmu. Berarti nggak sama dengan rencanamu, keinginanmu nggak sama. Dan jalanmu, caramu untuk mencapainya, bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi caranya juga nggak sama. Caranya bisa banyak, yang semua itu gantung Tuhan sendiri. Seperti tingginya langit dari bumi, berarti bedanya jauh banget. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Tapi beda, jalan Tuhan jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berarti. Dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan jelas mengajar kepada kita ya. Karena itu belum tentu kita bisa mendapatkan seperti apa yang kita inginkan, kita rencanakan. Belum tentu keturutan. Belum tentu dikabulkan Tuhan. Lalu sudah didoakan, sudah diimani, tapi yang jadi dari iman yang benar itu adalah menurut kehendak Tuhan, bukan iman menurut kehendak kita sendiri ya. Karena rencana dan rancangan itu, rencana atau rancangan dan jalan atau cara itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Seringkali berbeda, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu berikan yang terbaik buat kita ya. Karena dan Tuhan itu maha berdaulat, kita tidak bisa nyetir Tuhan. Nah itu. Jadi kalau kita nangis air mata sampai bergumpal-gumpal, ya tidak ada gunanya, tidak berdampak positif gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini jangan sampai terjadi. Tangis air mata karena merasa sakit hati, disakiti orang, waduh, dipendam dalam hati, waduh, tidak bisa move on. Hati-hati. Ayub 5 pasal 2. Kita baca Ayub 5 pasal 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau sakit hati itu artinya dianggapnya bodoh di sini ya, sehingga akhirnya bisa malah merugikan diri sendiri. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati, kata kitab Ayub. Lalu kita baca lagi Ayub 21 ayat 25, Ayub 21 ayat 25, Ayub pasal 21 ayat 25. Nah, yang lain mati dengan sakit hati, dan sakit hati bahkan bisa bikin kematian loh ya. Dan dengan tidak pernah merasa kenikmatan. Wah itu kata firman Tuhan Pak, faktanya kan tidak bisa, tidak juga lah orang sakit hati kok bisa mati. Nah jangan salah, orang sakit hati itu stresnya dalam sekali ya, makin dipikirin makin stres. Nah itu menurut ilmu kedokteran, dalam tubuh setiap orang sehat sekalipun sudah ada sel-sel bibit kanker dalam dirinya yang disebut dengan sel-sel karsinogenik. Tetapi sel karsinogenik ini untuk orang yang sehat itu tidak bisa berkembang, tidak bisa membentuk sel kanker karena ditahan oleh sel kekebalan tubuh. Tetapi menurut katanya menurut penyelidikan, kalau orang itu sakit hati, stres berat, enggak selesai, enggak bisa move on, sampai menangis-nangis terus, maka sel kekebalan tubuhnya mulai tidak bekerja dengan baik. Akibatnya sel kanker tadi karsinogenik lolos dari penjagaan dan kemudian berkembang biak tumbuh, maka jadilah kanker dalam tubuhnya dan akhirnya bisa mati. Jadi firman Tuhan ini betul-betul sesuai loh, bukan kata-kata sembarangan. Mati karena ya itu, karena sakit hati katanya, ya itu bisa terjadi ya. Kita kan melihat banyak orang mati kok tiba-tiba sakit kanker ya. Nah itu karena sel kekebalan tubuhnya tidak bisa menjaga sel karsinogenik dengan baik lagi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh sakit hatinya, kesedihan, stresnya yang
mendalam. Nah ini hati-hati kemudian ya. Lalu kemudian kita baca Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tapi lebih berat daripada keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah ini ya, itu berat sekali buat kita. Memang banyak loh hal yang bisa membuat kita merasa sakit dalam hidup ini, tapi hendaknya kita tidak berfokus pada sakit hati itu saja ya. Tapi karena itu bisa membuat kita jadi pendendam, bahkan membalas dendam, itu nanti akhirnya ujungnya ya, dan kita bisa melupakan Tuhan. Belajarlah kita untuk mengampuni, agar kita juga diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Matius 6 ayat 12 mengatakan, ini doa Bapa kami diajar oleh Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami, minta ampun sama Tuhan kan, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami telah mengampuni. Jadi kalau kita minta diampuni, kita harus mengampuni orang lebih dulu. Nah ini ya, jadi kita perlu belajar itu. Kalau kita masih nyimpen sakit hati terus, apalagi sampai nangis-nangis, kapan kita bisa ngampuninya? Itu yang ketiga. Yang keempat, menangis karena merasa takut dan cemas, dihantui ketakutan, kecemasan, nangis loh, tiap malam nangis meratap karena takut cemas. Bagaimana hari depanku, bagaimana ancaman ini itu ya. Kenapa? Dari hasil pikiran negatif. Dunia mengatakan seringkali pikiran negatif itu belum tentu terjadi, tapi sudah makan diri kita sendiri gitu loh. Jadi sesuatu yang ditakutkan itu malah makan diri kita sendiri. Kalau kita beriman dan mengandalkannya, maka kita seharusnya tidak perlu tertindas oleh rasa takut cemas akan hal-hal dan pikiran negatif seperti ini ya. Kita tidak perlu takut dan cemas akan hal mendatang, karena Tuhan ada untuk kita ya. Bahkan tidak perlu kita terus memikirkan hal yang negatif yang sebenarnya belum tentu akan betul-betul terjadi pada diri kita, betul-betul menimpa. Nah, kalau kita takut dan cemas terus, kalau kita orang manusia tak punya pengharapan, berarti manusia tak beriman. Kita punya Yesus kok ya gitu loh. Dia penguasa segalanya, dia raja segala raja. Jadi kita jangan hanya menangis karena takut cemas, terpengaruh pikiran negatif dan sebagainya. Berikutnya, tangisan air mata yang tidak berdampak positif. Anda menangis karena, saya ulang, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini berarti egois sekali ini. Hanya karena ingin mendapatkan, tidak dapat, nangis dia. Waduh, ini kayak anak kecil bener kita ya, tidak dapat diinginkan, nangis. Nah kita kan orang sudah harus dewasa dalam rohani ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan menyediakan apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau sampai kita tidak mendapat, walaupun kita sudah berdoa, berarti Tuhan menyediakan yang lain buat kita. Jadi berarti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Terima saja, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah penentu segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita janganlah menangis, air mata kita buang-buang untuk hal yang tidak mendatangkan dampak positif. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kita sudah belajar ya, tangis dan air mata yang positif, dan tangis dan air mata yang tidak mendatangkan dampak positif. Jadi kita perlu milah-milah dalam kehidupan kita ini. Ayo, angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk hidup mengikuti pengajaran dari Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan. Dan biarlah Dia menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan berkat Tuhan ini sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.
segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Tuhan Allah yang mulia, Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan